Ya, Kelompok kita satu boleh, Mem. ya boleh silakan. Boleh Siva mungkin minta co-hostnya dulu biar bisa share screen. Oke, izin share screen ya, Mem. Silakan. Mungkin agak nge-lag ya, Mem, soalnya wifi saya lagi nggak jelas. Oke. Apa Em, nggak on cam, nggak apa-apa, biar jaringannya bagus. Agak diperbesar ya. jadi ini kita, Mem, apa Mm-mm. Artikel. artikelnya. Nah, ke ini dulu, ke jurnal yang dituju Em, dulu boleh? Kenapa, Mem? Ke jurnal yang dituju dulu, jurnal yang akan dituju, yang akan dimasuki, jurnal apa ke situ dulu boleh? Buka websitenya, masuk ke website jurnal yang akan dituju. Fatin boleh tolong share screen nggak? Kayaknya wifi-nya jelek banget, sumpah. Oke, silakan saling bahu membahu bersama timnya. Siva boleh tolong ke... Oke. Ke ini, yang Ke itu, Google aja, Google. Nah, ini ya. ya, Oke, ini wah udah Sinta 4 keren ya. Oke, ya bayar cuman gak? cuman kita belum tahu mem kalau itu bayar atau enggak. Terus itu tuh dari UNY mem. Kira-kira bisa nggak ya, kan kita bukan anak UNY ya mem. Oh, gak apa-apa. Kalau jurnal itu justru mereka seneng kalau ada dari luar. Oh Karena iya kan mem. untuk akreditasi jurnal juga ada akreditasinya. Untuk akreditasi jurnal mereka harus harus menerima porsi dari luar bahkan lebih banyak. Nah itu kalau misalkan Fatin ke bawah deh Fatin. Coba ada fee of charge-nya nggak? View of charge-nya sih nggak ada ya mem. Cuman yang saya lihat tuh eh, only accept in English deh. Gampang lah. Tinggal terjemahkan Iya, tinggal berarti. terjemahin sih Mm-mm. nanti. Ada nomor kontaknya? Nomor kontaknya itu saya belum nemu, Mem. Oh, belum nemu. Lihat di kontak nanti. Coba kita lihat dulu. Nah, itu. Dia publish bulan apa saja? Bulan Desember publish, Mem. Hmm. Bulan Sama Desember apa? sama Juni, kalau nggak salah. Oh, nggak apa-apa. Nanti ini dimasukin. Biasanya kalau Sinta 4 tergantung ya. Apakah masih ada? Ini ada publication fees nih. Oh, Yang ada di ya? podcast tuh. Coba lihat. Paling bawah biasanya. Publication. Nih, ini yang paling bawah tuh. Charges. Iya. Ada gak? Iya, 500.000 untuk satu artikel. Wah, Oh, mahal banget. Jangan ini berarti. berarti ganti jurnal aja ya, Mem? Ya, Ganti jurnal atau ganti judul juga artikelnya? kalau artikelnya menurut saya nggak apa-apa itu. Kan itu sudah Anda tulis. Iya. Jadi Tinggal ganti. cari jurnal yang kalaupun bayar ya jangan sampai 500 lah gitu. Sebenarnya Sinta 4 ya, Sinta 4 itu biasanya 250. Cuman mungkin mereka banyak penggemar ya, banyak peminat jadi 500. Nah, Mutia, apakah masih mau ini gitu atau mau cari yang lain? Kalau Silahkan. kalau misalkan yang waktu itu Mem Sul pernah itin JRPE itu, boleh nggak, Mem? Boleh, Boleh di itu kan JRPE, Mem? gratis. Iya. Cuman, cuman Mutia, di Iya. situ saya sudah publish bulan April, April 2025. Oh, jadi Itu harus kan nunggu tahun depan publikasinya lagi, Mem. tahun depan tuh April 2025 saya sudah akan terbit. Nah, biasanya pengelola jurnal tuh nggak mau kalau misalnya dalam satu terbitan ada dua penulis yang berasal dari instansi yang sama. Oh, Karena itu ngaruh nanti ke akreditasi mereka. Jadi misalnya satu kali terbit ada 7 artikel. Nah, usahakan 7 artikel itu dari 7 penulis yang berbeda dari universitas yang berbeda.
Karena kalau dari universitasnya sama, itu nanti berpengaruh terhadap akreditasi jurnal itu sendiri. Oh, oke, Mem. Heeh. Jadi saya tidak menyarankan ke JRPE karena saya sudah diterima untuk April. Iya, Karena kan nanti nama saya juga harus masuk di artikel Anda kan? iya. Mm-mm. Terus itu nama nama Mem tuh di artikel ditaruhnya di awal atau di akhir, Mem? Kalau yang lain sih ya, kalau di kelas yang lain di awal. Di awal ya. Ini saya juga Ya, taruhnya di awal juga sih, Mem. ya boleh. Tapi biasanya nggak usah pakai gelar. Oh iya, nama Memsu aja ya. Ya. Nah, berarti Mutia Iya, Mem. belum ada jurnal pengganti ya. Iya, berarti kita harus nyari jurnal yang Nah, lain, Mem. segera segera dicari jurnal ya. Perhatikan indeksitasnya. Cindy, tolong dicatat Tapi ya. judulnya kita tetap sama ini nggak apa-apa kan ya, Mem? Nggak Eh, apa-apa. Cindy, PJ, tolong dicatat. Untuk kelompok satu, jurnal pengganti harus dicari lagi gitu ya. Nanti dilaporkan ke saya, diingatkan ya. Oke, berarti ini judulnya judulnya tetap ini nggak apa-apa, tapi kita cari jurnal lain gitu ya, Mem. iya, iya. Oke, Mem. Oke, sebentar. Oke. Sekarang agak diperbesar artikelnya boleh? Coba naik ke atas ke judul pemicu dan konsekuensi. Oh, gini, ganti ya. Ini maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi stres gitu. Iya, Mem, betul. Jadi Oh, iya. pemicu dan juga apa akibat dari stres tersebut gitu Oh, iya. dalam Eh, bekerja. ganti aja begini ya sebentar. Faktor yang mempengaruhi. Gini aja, determinan stres dalam organisasi. Determinan stres kerja gitu ya. Anggap apa deh stres aja. Determinan stres dalam organisasi. Coba ganti pemicu dan konsekuensinya. Determinan stres dalam organisasi. Kajian literatur sistematis. Oke, itu gelarnya dibuang ya nanti. Oke, terus ke bawah. Nah, sebentar. Eh, Mutia, di paragraf satu, tolong kasih kutipan ya, dan kutipannya terbaru. Oh iya ya, Mas. Ini Seperti misalnya ini nih, tekanan berlebihan akibat aktivitas organisasi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan pribadi dan kinerja seseorang dalam organisasi. Kurung buka, Febriantina 2023, gitulah ya. ya, Mem. Tambahin, cari aja. Di Google Scholar nanti saya cari yang terbaru. Ah, ah. Udah tahu caranya? Tahu, Mem. Oke. Disitasi kan ya, Mem? Ya, citasi ya. Terus ke bawah. Nah, teman-teman, ini untuk semua ya. Kalau Anda menulis artikel, jangan menggunakan istilah KBBI, dibuang itu. Jadi Tolong kalau satu KBBI paragraf itu itu ngomong, dibuang ya. Jangan menurut KBBI, jangan usah pakai KBBI. Karena kita artikel ilmiah, jadi harus definisi-definisi harus berdasarkan ilmiah, kajian ilmiah, minimal dari jurnal, dari penelitian, ya. Jadi yang menurut KBBI dihapus ya, baik, Mem. Jadi kasih yang tanda kuning aja. KBBI dihapus terus diganti jadi jurnal juga, Ya, citasi dari jurnal juga ya, yang terbaru. cita-cita dari jurnal atau buku boleh. Oke, Mem. Oke, terus ke bawah. Nah ini konsekuensi dapat dimaknai sebagai akibat dari ini kata siapa? Ini citasi ya. Terutama konsekuensi dari stres. Bukan bukan istilah konsekuensinya, tapi konsekuensi dari stres. Yang di paragraf konsekuensi tolong dikasih citasi. Itu ya. Oh, itu berdasarkan jurnal utamanya. Ya. Oh, iya, saya lupa citasiin berarti. Ah, Makasih ya, oke. Mem.
Turun ke bawah, terus. Nah, ini juga pemicu stres dalam organisasi belum ada sitasi ya. Nah, teman-teman, kalau artikel ilmiah seperti draft artikel untuk jurnal itu usahakan perbanyak sitasi ya. Dan sitasinya mulai tahun 2019 hingga 2024. Untuk paragraf pemicu stres dalam organisasi, tolong Mutia ditambahkan sitasi ya. Kata siapa, faktor internal maupun eksternal itu. Bahwa pemicu stres itu ada faktor internal maupun eksternal itu kata siapa ya. Oke, Kasih Mem. sitasi. Turun ke bawah. Kalau misalkan kurang dari 2019 berarti nggak boleh ya, Mem? Itu terlalu lama. Kecuali buku. Kalau buku boleh, tapi kalau penelitian, jurnal, itu harus 5 tahun terakhir. Soalnya saya yang di atas itu berdasarkan buku Mem yang 1908. Ya, itu Morgan itu buku, gak Iya, apa-apa. nggak apa-apa ya, Mem. Oke, Mem. Kalau Terima buku kasih. boleh, tapi kalau penelitian atau jurnal harus 5 tahun dari saat ini. Oke, turun. Nah, ini yang faktor internal juga tambahin sitasi ya. Nah, itu tuh naik, 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 naik. Tadi nih, Iya, menurut iya. sebagaimana Suryati dijelaskan Suryani Prastuti. Prastuti itu dekat mana tahunnya ya. Ya, harusnya ada tahunnya Oke, ya, Mem. iya, turun ke Berdasarkan bawah. apa style? Faktor eksternal, nah itu 2021, oke. Nah, stop, stop. Itu kan si Hidayati dan Harsono tadi udah disebut ya. Iya, Mem. Jadi Jangan terlalu banyak dihilangin lagi disebut ya? lagi ya. Dihilangin aja ya jadinya. Heeh. Karena Enggak, masih... diganti sama yang lain, sama kutipan Oh, yang lain aja. oh oke. Oke. Nah, itu dalam penelitian Pri Astuti juga tahun berapa? Tahunnya belum muncul. Turun ke bawah. Turun. Saya pengen lihat dulu, turun. Dipercepat aja. Stop. Oke. Nah, untuk pembahasan ya teman-teman, untuk hasil dan pembahasan, karena ini adalah kajian literatur ya, Anda nanti harus mengumpulkan minimal 10 jurnal yang berkaitan dengan topik Anda. Misalnya ini, hubungan antara tingkat stres dan kinerja organisasi. Ya, itu Anda cari misalnya 10 jurnal. Lalu Anda bahas satu persatu jurnal itu, dinarasikan, dideskripsikan. Lalu nanti setelah Anda deskripsikan, Anda buat tabel, ya. Anda buat tabel dari tabel-tabel itu isinya nomor, terus judul jurnal, nama jurnal, kemudian tujuan penelitian, lalu jenis penelitian, sama hasil penelitian. Nah, itu nanti dibuat seperti itu, ya. Saya sebenarnya pengen kasih contoh ya. Kalau ada sebenarnya Mem di yang Mana? jurnal kami yang di UNY itu definisinya definisi stres. Coba deh Fatin ke yang jurnal utama yang kita ituin Fatin. Jurnal kitanya. Contohnya. Iya yang eh bentar deh. Aduh, di situ bukan di situ di ininya Fatin. Pokoknya ada deh Mem, tapi itu tuh
apa tabelnya tuh nomor, penelitian dan tahun, terus definisi stres gitu. Itu kalau ini definisinya, men, bentar men. Mem, saya izin bertanya, Mem, Utami. Ada atau mau gimana? Atau saya share screen dulu boleh? Boleh, Mem? Nah, udah kelihatan belum? Ini nanti Terlihat, Mem. saya kirim ya. Nah, terutama yang ini salah satu contoh saja dengan topik digital leadership ya, kelompok 10 ya. Nah, ini kajian literatur nih kayak gini contohnya. Abstrak, pendahuluan ya. Di sini teman-teman, ini untuk semua deh. Di pendahuluan, Anda itu harus berbicara tentang kemengapaan. Mengapa topik yang Anda pilih itu penting untuk dibahas? Kenapa judul yang Anda pilih itu perlu untuk dikaji? Nah, ini di sini judulnya adalah digital leadership. Maka si penulis di sini di pendahuluan berbicara tentang kenapa digital leadership itu penting. Dia bercerita latar belakangnya karena pandemi COVID, kan? Dan itu teman-teman bukan hanya cerita ngomong kita, tapi harus banyak sitasi. Ini lihat, ya. Sitasinya dari 2019 hingga 2023, 24. Kenapa harus banyak sitasi? Karena ini adalah artikel ilmiah. Jadi, apa yang kita sampaikan itu harus berbasis data. Salah satunya adalah dari hasil penelitian sebelumnya. Kalau misalnya Mutia tadi ngobrolin soal apa topiknya tadi? Tentang pemicu stres dalam organisasi dan Determinan stres akibatnya. ya. Iya, Penyebab dan dampak stres ya, konsekuensi kan. betul, Mem. Maka di introduction, di pendahuluan, pastilah Anda tuh akan menjelaskan tentang kenapa topik tentang stres itu penting dibahas. Jadi Anda pasti di sini di introduction akan menyampaikan penelitian-penelitian sebelumnya tentang stres itu kenapa harus dibahas. Ya, misalnya dalam organisasi manusia atau organisasi tidak terlepas dari stres. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Menurut Febriantina 2023, stres bla 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 bla. Menurut Wolor 2021, bla 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 bla. Dengan demikian, bla 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 bla. Stres menjadi hal yang penting untuk dibahas. Gitu. Sampai di sini dipahami ya untuk Dipahami, introduction. Mem. Jadi sekali lagi introduction itu Anda menuliskan mengapa topik yang Anda pilih itu penting untuk dikaji berdasarkan latar belakang dari penelitian-penelitian sebelumnya. Mem, sitasinya banyak. Justru dengan banyak sitasi itu bagus nih. Coba lihat.
Sebenarnya mereka hanya mindah-mindahin sitasi ya. Nah, tapi hati-hati, bukan hanya sekedar sitasi. Boleh, sebenarnya itu salah satu trik aja. Mindahin sitasi-sitasi itu boleh. Tapi jangan kopas. Kita harus parafrase dengan bahasa kita sendiri. Ya, supaya terhindar dari plagiarisme dan similarity nanti apa turn it in-nya. Oke. No, di pendahuluan itu ngomong banyak sekali. Oke. Lalu jurnal ini bab 2-nya adalah literature review, kajian teori. Beda-beda ya setiap jurnal. Lihat template jurnal yang dituju masing-masing. Bab 2-nya apa? Nggak mesti sama. Kalau di sini dia bab 2-nya adalah kajian literatur. Kajian literatur itu apa? Dia membahas tentang digital transformation, definition-nya. Karena tadi topiknya digital leadership, sorry, maka di kerangka teoritik dia banyak berbicara tentang definisi digital leadership yang diawali dari digital transformation. Kalau dia, ya. Dan itu bukan hanya satu pendapat, teman-teman. Nih lihat, banyak. Tuh, ya. Vial 2019 define digital dia memulai dari digital transformation. Nanti tapi ujung-ujungnya adalah digital leadership. Nih, definisi-definisi, jenis-jenis, macam-macam. Pokoknya teori-teori yang tapi itu bukan hanya sekedar omongan. Harus berbasis data, harus disitasi. Ya, tidak boleh kita menyampaikan sendiri gitu. Apalagi teori, karena Anda bukan istilahnya bukan ilmuwan yang fokus dan secara pengalaman sudah dapat gitu. Justru kita sedang belajar. Makanya kita harus mensitasi punya orang lain dulu, ya. Pakai teori-teori yang sudah firm, yang sudah kuat, yang sudah dipakai oleh penelitian-penelitian sebelumnya dalam jurnal atau dalam buku. Boleh, silahkan. Ya. Jadi literature review itu lebih kepada teorinya ya, teman-teman. Oke. Lalu bab 3 adalah metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitiannya adalah dengan kajian literatur. Kalau di sini dia bibliometrik, analisis bibliometrik. Dia sama dengan Anda kajian literatur tapi udah lebih canggih, yaitu menggunakan eh, aplikasi Force Viewer. Ya, nanti kita lihat. Intinya, research metodologi Anda pakai metode apa dalam penelitian ini, ya? Kemudian yang keempat, mulailah discussion ya atau diskusi dan pembahasan, beda-beda setiap jurnal ya. Nah, apa yang dibahas di sini? Kalau ini data analisis ya. Yang dibahas di sini adalah tentang temuan Anda ya, temuan hasil temuan Anda yang berkaitan dengan stres kerja. Misalnya Mutia, Anda melakukan penelitian wawancara tentang stres kerja enggak di mana gitu? Ketika Eh, observasi, tidak, Mem. Kita kan berfokus ke jurnalnya, Mem. oh jadi tidak berkaitan dengan bahan presentasi sebelumnya. Iya, Mem. Tidak berkaitan dengan bahan presentasi sebelumnya karena sebelumnya Mem bilang kan bebas ya, Mem, temanya. Jadi Oh, kita oke. ngambilnya ini. Berarti Anda murni tidak melakukan wawancara observasi gitu ya, hanya sebatas kajian dokumen ya. Betul, Mem. Ya, gak apa-apa. Nah, nanti Anda tinggal mau nggak mau Anda mengumpulkan seperti ini. Nah, membuat tabel seperti ini. Saya lihatkan ya. Nah, minimal 10 artikel, Mutia. Ini banyak tuh. Ya, ini banyak banget. Karena dia jurnal internasional. Kalau Anda 10 lah, 10 artikel yang berbeda. Dari penulis yang berbeda. Ya, citation, nama penulis, siapa, tahun berapa.
judul artikel ke-10 itu apa saja, lalu brief description, tujuan, lebih kepada tujuan dari penelitian itu apa, lalu Anda ganti aja result, hasilnya seperti apa, sama metode, apakah kuantitatif, apa kualitatif gitu. Nanti Anda bikin seperti ini Mutia di pembahasan. Sekali lagi, kolom yang pertama nama penulis, lalu judul jurnal, lalu yang ketiga tujuan penelitian, lalu yang keempat hasil penelitian, dan yang kelima adalah metode. 10 jurnal ya, yang berkaitan dengan stres kerja dalam organisasi. Mau stres kerja berkaitan dengan kinerja, stres kerja berkaitan dengan apapun, silahkan Anda kumpulkan. Kalau kalau misalkan 3 aja yang Kurang, nggak akan diterima. Karena ini kajian literatur. itu nomor penelitian dan tahun, terus hasil penelitian gitu, boleh tambahin metode juga ya, Mem? Ya, ya. Nah ini, ini. Dia sampai menuliskan dia setiap artikel itu disitasi oleh siapa. Kalau menurut saya nggak perlu lah kalau ada. Nah ini yang tadi dinamakan bibliografi itu kayak begini. Nah, ini pakai Viewer aplikasi. Kalau teman-teman misalnya udah bisa Viewer silahkan pakai. Kalaupun nggak masalah ya. Di sini di pembahasan dia cerita dari ke-10 jurnal itu, ya, analisis faktor-faktor yang muncul tuh apa saja, faktor-faktor yang menyebabkan stres kerja dan dampaknya gitu loh. Jadi menurut Khadijah 2021 misalnya, ya, faktor yang mempengaruhi stres kerja adalah X, Y, Z. Tulis. Sementara menurut Denial 2022 adalah ini. Jadi gitu. Jadi dibandingkan teman-teman antara ke-10. Kalau Anda hanya membandingkan 3 itu terlalu sempit, kurang eksplor, pembandingnya kurang. Jadi untuk kajian literatur itu minimal 10 artikel. Gampang caranya. Misalnya ya, saya akan contohkan ke Anda. Nih, work stress. Saya lebih senang jurnal berbahasa jurnal internasional ya. Work stress on organization. Begini Mutia, bisa kelihatan nggak Mutia dan teman-teman? Terlihat, Bisa, Mem. Mem. Nah, ini boleh diambil. Causes of stress ini punya Anda banget. Tapi ini 2010. Kita klik sejak 2020 deh. Nah, ini boleh ini Anda pakai kalau bisa dibuka. Mediating effect, dampak mediasi work stress. Kalau ini bisa di-download nih, ini download kan bisa. Nah, ini bisa nih. Tapi itu arsip nursing nggak masalah, boleh pakai. Ya. Nah, menurut berdasarkan Ekingen dan teman-teman 2023, dari sini aja dari resultnya kan ada. Cari di abstrak. Kita harus pintar-pintar jeli. Kata kuncinya udah gampang nih. The result. Hmm. Oh, kalau ini dampak COVID ya terhadap stres kerja. Kita lihat di sini. Ini ngomongin apa? Sekilas-kilas aja.
Nah, dari gambar. Oh, work stressnya dari fear of COVID. Penyebab stres kerja adalah fear of COVID. Misalnya ini, boleh ya. Itu satu faktor. Faktor lain, misalnya kita cari. Nah, ini ya, kemudian bisa dibuka. Oh, bisa nih. Sebentar. Nah, ini penyebabnya. Many technology changes cause high level of job insecurity because employee fear that they will be unable to cope with the changing environment. Oh, di sini lihat gambar. Apa penyebab stres kerja? Ada tidak? Disebut tidak? Technological changes jelas ya. Yang menyebabkan stres kerja adalah technological changes dan job insecurity. Jadi nanti di faktor-faktor itu Mutia mengisi penyebab work stress adalah technological changes dan job insecurity. Menurut siapa? Gani et al. Gani dan kawan-kawan 2000 berapa ini? 2022. Oh, keren banget Mohon tuh. maaf, Mem. Di saya masih ini, Mem. Masih Google Cendekia. Hah? Di saya masih Google Scholar, Mem. Iya, Gambar Mem, di tidak itu, Mem. nggak gerak ininya. Oh alah, saya ngomong sendiri apa? Mem, saya izin tanya, Mem. Ya, Tadi kan yang di contoh Mem yang kasih itu kan ada kayak perbandingan antara 10 artikel itu ya. Itu ya, kita perlu masukin juga atau kayak sekedar tabelnya, tabel hasil dari 10 jurnal itu nggak apa-apa, Mem? masukin. Iya, bikin tabel. Tabel ini gimana, jurnal ini gimana, jurnal itu gimana. Kan tadi namanya, nama penulisnya siapa, judulnya apa, tujuan penelitiannya apa, hasilnya apa, metodenya apa yang dia pakai. Itu ya. Jadi khusus dalam pembahasan tuh Anda menayangkan perbedaan ke 10 jurnal. Faktor-faktor kan. Kalau Mutia berarti kan faktor-faktor. Nah, ini misalnya ini bisa dimasukin Mutia. Penyebab work stress itu adalah technological changes and job insecurity. Anda bahas tuh ini nanti gampang, nggak usah baca semua teman-teman. Ini aja lihat di abstrak, hasilnya ada, tujuannya ada, jenis penelitiannya ada di abstrak tuh. Tinggal pindah-pindahin aja. Jadi, menurut Gani et al. 2022, penyebab work stress adalah ini. Tuh, dapat satu. Satu jurnal. Kan gampang banget. Jurnal kedua, cari lagi. Mau yang Indonesia, boleh. Bisa dipahami, Mutia? Bisa dipahami, Mem. Ya, silakan. Ada pertanyaan, teman-teman. Soalnya ini general untuk semua. Mem, Jadi saya jangan pusing-pusing mencari jurnal ya. Jangan takut dengan mencari jurnal, teman-teman. Saya balik ke Mem, saya boleh izin bertanya, Mem. silakan. Kan saya mengutip kutipan dari sebuah kutipan, Mem. Hmm. Soalnya yang kutipan aslinya dia di bawah itu boleh nggak, Mem, kalau saya ambil kutipan yang mengutip kutipan tersebut? Ya. Menurut Febriantina dalam Wolor 2022 gitu ya. Iya, Mem, seperti itu. Nah, sebaiknya dihindari ya. Lebih baik Anda cari, kejar tuh. Kejar si Febriantinanya. Karena Anda bisa cari di mana? Di daftar pustakanya dong. Di daftar pustakanya Wolor. Tapi mem itu dia misalnya yang Febriantinanya udah lama tahunnya. Berarti kalau gitu udah
menurut Wolor 2024 atau kalau nggak bisa, kalau memang Wolor itu bukan bukan dia yang nulis, mending cari lagi jurnal yang lain yang menurut dia langsung. Ya. Nah, ini teman-teman semudah ini mencari jurnal, jangan takut. Nih, ini jurnal-jurnal ini itu bisa dipakai Mutia. Work stress, determinant of work stress. Nih, menurut jurnal ini, nih, menurut siapa ini? Obrad, Ciprian, Cirka, and Christina 2000 berapa ini? 2021 disebutkan bahwa penyebab work stress adalah, baca di sini. Nah, ini stress bukan sih? Oh, ini work engagement, sorry. Salah. Ya, atau yang Indonesia stres kerja gitu. Nah, nah ini udah diambil belum? Belum Mem, soalnya kita kira tuh jurnal yang kita kirim ke Mem itu yang udah di ACC sama Mem itu sebagai jurnal utama kita yang kita citasi ini gitu loh Mem. Oh, tapi jangan sama satu doang, ya. Ini diambil nih Iya. yang saya coba Anda nanti ketik cari ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi, oh ini loyalitas kerja, yang mempengaruhi stres kerja nih, ini bisa ya, pengaruh stres kerja, komunikasi kerja terhadap eh, pengaruh stres kerja terhadap kinerja, berarti kinerja ya, stres dan kinerja. Nggak apa-apa kalau misalnya Anda mau fokus stres dan kinerja, nggak apa-apa. Tapi cari 10 jurnal yang menulis antara stres dan kinerja. Berarti stres dan kinerja. Ini banyak. Pakai jurnal-jurnal ini, lalu Anda bandingkan. Baru nanti dianalisis, dibahas. Bukan hanya sekedar tabel, tapi menurut Febriantina 2021, jurnal yang pertama misalnya, penyebab stres dapat berupa bla bla bla. Tinggal dinarasikan gitu. Kalau tadi kan tabel, sekarang dinarasikannya seperti apa perbedaan setiap jurnal itu. Baru deh bab 5 kesimpulan. Sudah selesai. Yo, silakan. Ada pertanyaan? Paham Mutia ya? Paham Mem. Oke, cukup ya. Sekarang kelompok berapa? Nanti sambil sharing-sharing. Siapa yang mau share lagi? Izin kelompok 2, Mem. Silakan. Jurnal yang dituju dulu ya. Untuk jurnal yang dituju kelompok 2 pakai jurnal ini, Mem. Ya, ini sama dengan yang kelompok satu apa beda? Berbeda, Mem. Oh, coba lihat indeksasinya. Indexing.
Oke, boleh. Coba lihat about. Dia Maret, Juni, September, Desember. Oh iya, bolehlah. Nanti ditanyakan ya, bisa nggak publish untuk Desember atau kalau nggak Desember yang terdekat bulan Maret. Sudah ada kontak-kontak belum? Belum ada sih, Mem. Belum. Ya, segera kontak-kontak ya, tanyakan apa apakah masih ada slot untuk bisa dipublish di bulan Desember. Coba lihat charge-nya, artikel processing charge. Biayanya berapa? Yang kanan, artikel processing charge. Nah, itu. Nah, 350. Sorry, 200 ya. 350 itu kalau Anda minta cepat, minta terbit bulan ini, 350. Tapi kalau misalnya Anda terbit semaunya si pengelola jurnal, 200. Nah, terserah. Anda ini terlalu tinggi tidak? Kalau terlalu tinggi, cari yang lebih murah atau yang gratisan. Ya. Oke, Mem. Mm-mm. Sekarang lihat ke artikel Anda. Kalau secara jurnal, oke boleh. Tapi pertimbangkan biayanya ya. Pertanyaan saya, kenapa Anda judulnya tentang iklan? Soalnya kemarin waktu itu referensinya kita ngambil jurnalnya tentang iklan gitu, Mem. Jadi kirain kayak harus sama dengan referensi yang kita ambil gitu, Mem. Maksudnya referensi apa? Jurnal yang dituju itu, Mem. Oh, kan temanya diambil dari ini kan, dari bahan selain bahan presentasi masing-masing. Kalau saya tidak salah itu kan dulu saya pernah sampaikan, topik yang Anda pilih adalah dari bahan presentasi sesuai dengan bahan presentasi atau boleh dari bahan-bahan presentasi Anda mau pilih yang mana gitu. Oh, Maaf, kirain Mem, gitu, izin Mem. mengonfirmasi. Waktu itu saya nanya ke Mem bilangnya bebas, jadi nggak sesuai sama presentasinya itu. Iya, tapi kan topiknya tentang kepemimpinan. Masa mata kuliahnya kepemimpinan tapi jurnalnya jurnal periklanan. Menurut Anda nyambung tidak? Coba. Enggak, Mem. Mm-mm. Kalau masalah organisasi kayak tadi Mutia, stres kerja gitu ya. Kalau menurut saya itu masih nyambung karena berkaitan dengan organisasi, kepemimpinan. Tapi kalau periklanan tidak nyambung. Itu bisnis. Ya. Jadi kalau menurut saya ini harus diganti tulisannya karena tidak nyambung. Coba turun ke bawah. Iya, brand awareness. Nggak nyambung dengan topik kepemimpinan. Diganti ya kelompok dua ya. So sorry, Oke, ini Mem. karena ini fatal. Karena topiknya tidak sesuai dengan mata kuliah kita. Oke, Mem. Izin bertanya, Mem. Ya, Eh, Kalau yang tadi waktu di pembahasan yang pakai banding 10 jurnal itu kan kalau misalnya kita ngambil itunya dari jurnal ya, Mem. Kalau misalnya kita ngambil dari yang observasi kita yang kemarin itu, cara boleh. cara ngehitungnya gimana, Mem? Cara yang apa? Cara apakah dibikin kayak tabel tadi itu juga atau gimana, Mem? Anda di mana observasinya?
Kemarin itu di sekolah TK sih, Mem. Tentang apa? Kepemimpinan kepala sekolah gitu, Mem. Nah, judul Anda, Kepemimpinan Kepala Sekolah TK XYZ. Kajian literatur misalnya. Sama, tadi seperti Mutia yang saya sampaikan, tapi di pembahasan Anda tidak tidak bukan bukan ke literatur itu ya, itu studi kasus misalnya. Sorry, saya ulangi, judulnya adalah tadi apa? Kepemimpinan Kepala Sekolah TK XYZ. Sebuah studi kasus. Bedanya dengan penelitian Mutia ini bukan kajian literatur, tapi Anda observasi kan? Anda melaporkan apa yang sudah Anda lakukan, Anda tulis ulang lalu dikaji menurut jurnal-jurnal yang sudah ada sebelumnya. Sama pendahuluannya seperti tadi, kenapa topik kepemimpinan itu penting, apalagi kepemimpinan kepala sekolah. Ngomonglah, menurut Febriantina 2024, kepemimpinan saat ini, kepemimpinan pendidikan sangat penting, apalagi pendidikan dasar, PAUD dan bla bla bla. Hal ini diperkuat oleh pendapat Aulia 2021 yang menyatakan bahwa kepemimpinan pendidikan sedang berada di apalah gitu, memasuki di era digital dan sebagainya. Kenapa topik kepemimpinan pendidikan penting dibahas? Ya, kaji dari penelitian-penelitian sebelumnya sih mengapa itu. Di studi literatur atau kajian literatur bab 2, Anda bicara apa itu kepemimpinan? Menurut Aulia 2021, kepemimpinan adalah menurut Sutomo, kepemimpinan adalah menurut Verdi 2023 itu ya. Berdasarkan hal tersebut dapat disintesiskan bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan bla bla bla. Karakteristik pemimpin bla bla bla. Anda masukkan kayak gitu boleh. Lalu di bab 3 tentang research metodologi, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kasus. Anda searching lah apa itu studi kasus, tapi jangan hanya di chat GPT atau di Google. Ya, biasakan Anda kalau mencari definisi itu di Google Scholar atau Google Cendikia. Referensinya jelas dari jurnal. Siapa yang ngomong? Menurut Febriantina 2023. Menurut Amalia Putri 2020. Jadi jangan menurut Bah Google, jangan menurut ChatGPT, karena ini ilmiah. Ya. Nah, Anda berbicara tuh tadi sudah tentang studi kasus bab 3-nya ya. Karena beda, ini bukan studi literatur. Tekniknya pakai wawancara, pakai observasi kan, studi dokumentasi biasanya. Lalu di bab 4, hasil dan pembahasannya Anda tuliskan laporan yang kemarin, itu lebih mudah silahkan. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan kami, pengamatan peneliti, kepemimpinan kepala sekolah TK bla 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 merupakan kepemimpinan jenis apa. Hal ini berdasarkan ciri-ciri yang beliau tampakkan ketika membuat keputusan, ketika berkomunikasi, ketika bla 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 bla. Hal tersebut gitu ya, selaras dengan pendapatnya Febriantina 2022 yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional bla bla bla. Terus sementara itu menurut Fatin 2019 pemimpinan ini bla 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 gitu. Sampai kesimpulan. Jadi Nisa bisa dipahami? Bisa, Mem. Berarti nggak perlu pakai perbandingan tabel gitu ya, Mem? Nggak usah. Tapi Anda narasi kan tetap aja Anda saling memperkuat ya, saling memperkuat antara jurnal satu dengan jurnal lainnya terhadap hasil penemuan Anda. Ternyata hasil penemuan Anda kemarin, kepemimpinan kepala sekolah di XYZ itu tidak efektif. Karena apa-apa-apa misalnya, Anda jelaskan tuh di situ.
Lalu Anda cari teorinya. Kenapa kepemimpinan perempuan misalkan tidak efektif? Buka jurnalnya di Google Scholar, ketik kepemimpinan kepala sekolah perempuan misalnya. Masukin aja yang berkaitan. Tinggal kita-kitanya sebenarnya ngait-ngaitin. Ya, jurnal tuh banyak, pinter-pinter kita mengambil, mencomot dan menyelaraskan dengan tulisan kita. Boleh kok begitu. Jadi jangan dipersulit. Gitu ya. Jadi teman-teman, untuk model penelitian ini Anda boleh pakai studi literatur seperti tadi Mutia, ya, membandingkan misalkan minimal 10 jurnal yang berkaitan atau berbentuk case study, studi kasus di tempat Anda kemarin observasi, melaporkan. Lalu nanti di pembahasannya jangan lupa tetap harus dibandingkan dengan jurnal. Hasil temuan kenyataan di lapangan harus disandingkan dengan jurnal-jurnal terkini. Gitu ya. Ada pertanyaan, silakan. Mem, saya izin nanya. Ya, Misalnya jurnal yang judul yang bakal kita pakai peran kepemimpinan kepala sekolah. boleh. Terus isinya itu kayak analisis SWOT kepemimpinan kepala sekolah itu boleh dibahas gitu, gak kayak dibuat tabel gitu. Analisis ke SWOT siapa? Studi kasus kepemimpinan kepala sekolah di TK yang Boleh, boleh, boleh. Nanti berarti di bab 2-nya Anda juga bahas apa itu analisis SWOT. Menurut Febriantina 2023, SWOT analisis adalah salah satu metode untuk menganalisis bla 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 bla. Dalam teori kepemimpinan, analisis SWOT dipakai untuk bla 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 bla. Hal ini sesuai dengan pendapat Sri Navani 2021 misalnya. Boleh gitu. Itu tetap studi kasus tapi lebih kepada SWOT analysis misalnya, boleh, silakan. terima kasih, Mem. Apa lagi? Ada lagi? Kelompok 2 cukup? Cukup, Mem. Terima kasih banyak, Mem. Oke, sip. Selanjutnya silakan. Siapa lagi? Mem, Mem, izin eh, dari kelompok 3 ya. Ya, silakan. Tampilkan dulu jurnalnya. Yang punya siapa? Coba indexing. Cinta berapa? Jangan sampai ketinggian ya. Naik ke atas Cinta Cinta berapa dia? Buat Sintanya nggak ada detailnya Sinta berapa gitu sih, Mem, kayaknya. Atau kita yang kurang tahu ya adanya di mana. Cek aja. Jurnal apa ini? Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Sinta berapa gitu. Cek di Google. Oke, bentar, Mem. Oke. Khawatirnya terlalu tinggi. Kasihan ke Andanya. Sinta Mudah-mudahan. peringkat 5 mulai Oh, volume oke, 1. oke, 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 oke. Nggak apa-apa. Bagus. Jadi Sinta itu urutannya ya, yang paling tinggi itu Sinta 1. Itu janganlah ya, kita jangan kepedean. Dan kalau misalkan tulisan ada kayak begini, nggak akan diterima. Sinta 2 di bawah, peringkatnya di bawah Sinta 1. Sinta 3 juga di bawah 1. Yang paling rendah itu Sinta 5, Sinta 6, dan Sinta 4. Jadi kalau misalkan Anda mau ambil jurnal yang terindikasi Sinta 6, 5, 4, lebih besar kemungkinan diterima lah. Ya, daripada Sinta 3, 2, 1. Oke, berbayar tidak? Coba cek. Charge. Oh, Rosda Karya dia punya. Berbayar, Mem. Ini Berapa? 1 juta. Wah,
Karena itu Rosda Karya. Rosda Karya tuh penerbit. Kemahalan lah. Sebenarnya saya udah tahu kan. Saya juga kan pengelola jurnal. Saya pegang jurnal Sinta 3. Sinta 3 saya, jurnal saya juga berbayar 1 juta. Itu udah Sinta 3. Yang levelnya di atas Sinta 4. Ini Sinta berapa? Sinta 5, Mem. Sinta 5 apalagi. Sinta 5 itu saya tahu harganya 250. Ini dia, ya Allah, ya sudahlah terserah karena dia yayasan ya. Coba teman-teman cari ya, ini saran saya, cari jurnal yang dimiliki oleh universitas. Jangan oleh yayasan atau CV atau PT, itu punya swasta, mereka cari duit. Tapi kalau jurnal yang punya universitas, apalagi universitasnya swasta di luar Pulau Jawa, Gorontalo, Sumatera, Kalimantan, Bali, itu kita masukin jurnal dari Jakarta biasanya diterima. Karena UNJ udah punya nama, ya. Coba cari jurnal yang punya universitas. Iya, Mem. Izin tadi kan kita baru tahu juga ya kalau seandainya ini harganya 1 juta. Terus dari kita juga udah nyari jurnal cadangan gitu. Terus kita Oke, udah nemu, Mem, jurnal mana coba? cadangan. Bentar ya, Mem. Ya. Iya, teman-teman yang lain juga cari gitu ya, pastikan. Bayarannya jangan mahal-mahal. Karena kan saya tahu juga, kocek mahasiswa. Cek dulu publication fee-nya. 100.000, oke lah. Ya, kalau 100.000 kan iyalah ya. Worth it lah. Coba lihat indeksnya dulu. Oh, Ini, ini. Mem, Ya, indeksnya. nggak apa-apa lah. Tapi coba itu, about-nya coba lihat. Kapan dia publish? Itu terhitung apa tadi katanya? Terhitung mulai edisi 5. Hanya menerbitkan 5 sampai 10 Oktober. 5 sampai 10 artikel. Coba about the journal. Ini udah. Udah, Mem. Ini Home. udah about the journal. Home aja home. Pengen tahu dia publishnya kapan? Bulan 11 November ya? Iya, Mem. 11 November. Cuma 11 cuma November aja. Coba Iya sih, lihat. Mem. Di sini tulisannya ini. Kayaknya ini yang bulan 11 itu yang vol 5 ini. Ya udah nanti cek sampai tanyain dia terbitnya bulan apa aja gitu. Karena di website nggak jelas. Atau nanti Anda cari sendiri ya, terbitnya bulan apa ya. Oke, Mem. Hmm. Oke, ini boleh. Coba lihat artikelnya. Turun ke bawah. Hmm. Sudah, Mem. Buat hasil dan pembahasan kita belum dilanjutin lagi. Rencananya mau diisi apa? Ini kita udah bikin ininya sih, Mem, yang bakal dibahas kurang lebih ada 4 sub ini. Hmm. Kesimpulan apa coba? Belum.
Naik ke atas judul. Saya lagi mikir. Coba diganti judulnya. Lingkungan kerja, koma, motivasi kerja, koma, dan kinerja karyawan. Kinerja karyawan. Oke. Dah, di pendahuluan Anda ngomongin kinerja karyawan kenapa penting ya? Iya, Mem. Bisa. Kalau bisa itu jurnal-jurnalnya yang Simajuntak, Sedarmayanti diganti. Jurnal dari 2019. Karena itu Oke, terlalu Mem. lama. Ntar kita cari yang terbaru. Ya. Oke, turun ke bawah. Balik ke atas. Dah. Sebenarnya, kalau dalam artikel itu tidak perlu dipertanyakan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah ya. Biasanya mereka nggak minta. Apakah ini berpengaruh itu? Kalau kajian literatur sih nggak ada begitu. Oke, Mem. Nanti diperbaiki. Turun ke bawah. Nah, di pembahasan aja ya, di pembahasan ini udah oke lah, nggak masalah. Turun ke bawah. Tapi jurnal-jurnalnya yang terbaru ya, jangan 2021. Udah out of date. Biasanya ditolak sama pengelola. Nah, ini Anda jangan hanya isi satu jurnal ya. Misalkan yang pertama, pengaruh motivasi positif terhadap kinerja. Jangan cuma mengkaji satu jurnal gitu loh ya. Karena ini Anda ada 4, minimal lah per itemnya itu 4 atau 5 gitu ya. Jangan cuma satu intinya. Ya, Mem. Mm-mm. Turun ke bawah. Ya, oke lah. Ada pertanyaan silakan. Karena kan kesimpulan belum ya. Silakan ada pertanyaan kelompok yang tadi. Jika tidak ada, lanjut ke kelompok berikutnya. Masih adakah? Iya, memang kelompok 4. Silakan. Judul jurnal dulu ya. Oke, Mem. Ya, Nah, indexingnya. dulu. Nah, kita ini mau dari kelompok 4. Kami rencananya itu ingin publikasi jurnalnya itu di web jurnalnya Universitas Flores. Nah, Universitas Flores ini sendiri dia itu
biayanya itu kalau nggak salah 550.000. Tapi di bawahnya ada disclaimer kalau misalkan apalagi mahasiswa itu enggak mencukupi biaya segitu, mereka bakalan kasih keringanan atau bahkan bisa gratis. Wah, Gitu karena mereka punya keren. punya apa punya moto gimana biar jurnal baik itu tuh tetap harus ke-publish gitu, men. Oke. Coba indexing. Sinta berapa itu? Coba cek Sinta berapanya. Tadi di Google aja. Klik nama jurnalnya di Google, tanya Sinta berapa. Nggak jelas itu Sinta berapa. Bisa diklik nggak itu? Gambar sertifikat itu bisa diklik nggak? Biar ketahuan Sinta berapa dia. Sinta 5, oke lah. Oke, profit. Lanjutkan. Kalau udah Sinta, saya nggak banyak ngomong. Udah yang penting tidak memberatkan dari segi biaya ya. Oke, mem. Silakan langsung ke artikel. Kalau Sinta 5, Sinta 4, Sinta 6 tuh aman. Tapi Anda harus memastikan biayanya supaya tidak memberatkan. Oke, stop. Langsung ke artikel. Ya, sebentar, Mem. Digedein dikit boleh? Gelar saya dibuang ya. Jangan pakai gelar. Wis, bias gender. Keren banget Matilda. Ya, mem. Jadi kita mau ngambil jadi kami mau ngambil. Jadi saat itu kan yang tugas yang lalu tangkap pemimpinan itu kami narasumbernya itu kan pemimpin ya, tapi perempuan. Nah, kami mau bahas di sini karena seringkali kita temukan banyak kasus atau banyak peristiwa di mana perempuan itu mengalami bias gender di mana seringkali diberlakukan di perusahaan atau organisasi itu lebih condong untuk ke pria gitu, mem. Keren. Keren. Idenya keren. Oke, turun ke bawah. Stop. Oh, gedein dikit boleh? Turun ke bawah. Tapi ini ya, Anda tidak kopas-kopas ya. Ya, jangan cuma kopas-kopas ya. Harus diparafrase karena ada turn it in, ada ini apa? Kemiripan, ada tes kemiripan nanti. Turun ke bawah. Turun. Turun. Stop. Kenapa ini ngomongin rekrutmen dan seleksi? Karena pada kenyataannya seringkali untuk perempuan itu apalagi kan untuk ngomongin organisasi sama perusahaan, bahkan dari organisasi sendiri itu sudah sudah terdapat ketidaksetaraan gitu di mana perempuan itu lebih untuk diterima itu peluangnya lebih kecil karena biasanya itu karena perempuan itu banyak cutinya kan, cuti hamil, cuti melahirkan gitu. Jadi Oke, kalau redaksinya diganti bias gender dalam rekrutmen dan seleksi, gitu gimana? Bagaimana, mem? Bisa diulang? Kalau misalnya diganti kata-kata jangan rekrutmen dan seleksi doang, tapi bias gender dalam rekrutmen dan seleksi. Oh ya, bisa, mem.
Jadi fokus ya. Ya. Lanjut ke Ini bawah. Nah, ini konflik juga sama. Bias gender dan konflik antar kerja keluarga, ya. Masih bias gender kan ini kan? Oke, turun. Nih yang kelompok sebelum ini tadi kelompok berapa? Sebelum Anda, Matilda kelompok berapa? Kelompok 3, Mem. Ah, kelompok 3 ini boleh dicontoh ya. Tadi pas pembahasannya gitu ya, pas pembahasannya. Boleh dicontoh kayak begini ya. Makanya kita saling kasih insight lah, nggak apa-apa. Turun ke bawah, turun. Dia membahas bias gender dari berbagai sudut ya, dari bahan rekrutmen, dari bahan kompensasi, dari topik ini, topik itu bagus ya, nggak apa-apa. Lanjut, terus. Hmm, lanjut. Dah, Matilda. Sekarang saya tanya, ini betul-betul tulisan tim Anda atau bukan? Iya, Mem, kita bagi-bagi kan. Terus di situ juga eh, dari jurnal yang sama yang tadi kita ingin publikasi itu kita juga lihat dari situ tentang yang membahas kayak gini juga. Hmm. Kenapa saya tanya ini? Soalnya ini bagus banget. Bukan saya tidak percaya sama Anda, bukan. Tapi antisipasi kalau misalnya nanti si pengelola jurnal mengecek similarity. Jadi maksud saya, jangan sampai ini udah bagus banget, kalau menurut saya bagus banget ini. Tapi gara-gara misalnya Anda salah menulis, maksudnya kopas-kopas dari artikel-artikel dari jurnal-jurnal lain, tanpa sebelumnya melakukan paraphrasing, ya. Tahu paraphrase? Iya, tahu, Mem. Sip. Maka nanti Anda, ini turn it in-nya akan besar presentasinya. Ya, dan nanti masuknya plagiarisme. Tapi kalau Anda sudah benar-benar paham tentang parafrase, ya, memindahkan dari artikel, dari penelitian sebelumnya ke tulisan Anda, itu sangat bagus. Dan saya sampaikan, teman-teman, baik kelompok satu sampai kelompok yang lain, monggo belajar dari timnya Matilda dan kawan-kawan ini cara menulis artikel jurnal yang baik tuh seperti ini. Jadi saya nggak usah banyak ngomong ini, langsung publish ini. Kapan ini publishnya? Kalau untuk itu sendiri kita masih apa ya? Kita masih Yang di Flores itu coba lihat, balik lagi ke Flores. Dia terbit bulan apa? About. Biasanya setahun 2 kali minimal. Cari ke atas Bulan September itu, Mem. September dan apa? Pasti ada 2 kali minimal. About the journal, lihat. Ada gak? Di home nggak ada. Di current aja di archive arsip coba lihat. Archive dia publishnya di selain September apa? Selain September apa lagi dia? Itu Desember kayaknya ya. Hmm. 2020. Itu Segera tulisannya kontak.
Analysis is published twice a year, every Itu March and Maret September. dan September. Maret. Ya udah kejar, Anda publikasi Maret. Gak apa-apa, tapi harus submit. Ini kan sebenarnya saya udah kalau untuk Anda, Matilda, saya udah oke lah ya. Saya udah sempurna menurut saya. Tinggal besok atau malam ini Anda regis. Tahu regis, cara regisnya tahu? Oh iya, tahu Mem. Nah, bagus. Ya. Nah, begitu teman-teman. Itu enak banget tuh kalau dosen ngajar mahasiswa yang pinter-pinter. Tahu cara regis? Tahu. Jadi saya nggak usah ngajarin ya. Tinggal regis sama Anda konsultasi, tanya kalau ada kontaknya, kontak. Tuh yang kontak tuh people tuh coba lihat. Belah kanan. Oh, yang bawah, yang Ya. kuning, kontak. Langsung ini ke WhatsApp. Nanti Anda tanya. Ya. Kami dari Pak, sebutin gini. Bapak Ibu mohon izin, kami tim dosen dan mahasiswa berkenan untuk apa? Jangan disebut dosen dan mahasiswa. Kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Tolong disebut ya, Universitas Negeri Jakarta, jangan disingkat. Soalnya nggak banyak orang yang tahu UNJ itu apa. Biasanya kalau kita menyebutkan universitas-universitas negeri, apalagi di ibu kota, dan dipublikasikan ke daerah seperti Flores, itu kesempatan untuk diterimanya lebih besar. Mohon izin, kami berkenan untuk memasukkan artikel ke jurnal yang Bapak Ibu pimpin. Kira-kira apakah masih ada slot di bulan apa misalnya? Di edisi terdekat gitu ya. Syukur-syukur dibalas. Kalaupun nggak dibalas, Anda tetap regis. Ya, login, lalu submission. Sudah tahu caranya submission? Itu ada ininya kok Mem. Ada apa? Step-stepnya. Pinter. Ikuti aja step-stepnya ya. Oke, ada pertanyaan? Saya mau nanya, Mem. Silakan. Itu Metal ada nanya dulu mungkin. Nggak Oh, apa-apa, enggak. dari kelompok Oke. lain juga boleh. Saya mau nanya, Mem. Tadi tuh Metal perasaan tuh nggak ada tabel-tabelnya gitu, nggak apa-apa, Mem. Karena yang Matilda berbeda. Dia langsung ke pembahasan. Ke pembahasan yang 10 tadi ya, faktor-faktor. Faktor-faktor yang misalkan kompensasi gitu ya. Sebenarnya Matilda, boleh juga Anda dibuatkan tabel. Ya, Anda boleh dibuatkan tabel, boleh juga sebenarnya. Akan lebih bagus justru. Tadi saya ya, makasih Mutia. Saya juga tadi udah mau ngingetin. Akan lebih bagus kalau misalnya Anda buat tabel kesimpulan gitu loh. Matilda ya. Yang itu kan Anda banyak banget tuh, ada berapa faktor? Ada kompensasi, ada apa tadi? Banyak lah. Heeh. Nah, itu kalau akan lebih bagus kalau Anda buat tabel. Tabelnya sama seperti yang saya sampaikan ke Mutia. Ya. Baru deskripsi dulu, urutannya deskripsi dulu kayak tadi. Terus Anda setelah deskripsi tadi eh untuk lebih memperjelas kajian literatur ini, peneliti mencoba untuk merangkum dalam tabel berikut. Gitulah, Anda bikin tabelnya. Oke, Mutia, terima kasih ya. Lanjut. Yang lain masih ada? Kalau bisa malam ini Mutia ya, Matilda ya. Biar cepat karena proses jurnal itu tidak sebentar, lama. Jadi pas nanti UAS, Anda sudah dapat kabar progresnya, status Anda tuh gimana ya. Mudah-mudahan bisa segera direspon oleh pengelola jurnal.
Ya, baik, Mem. Ya, oh ya, Matilda, saya juga minta tolong Anda bantu ya teman-teman dari kelompok lain yang mereka belum paham cara kerjanya, cara nulisnya, ya. Dan saya juga menghimbau teman-teman yang lain silahkan bertanya, saling ya, saling memberikan insight karena kita sedang belajar ya teman-teman. Jangan merasa satu lebih dan yang satu minoritas gitu. Tapi kita saya ingin teman-teman saling belajar satu dengan yang lainnya ya. Bagi yang memberikan ilmu pasti itu akan menjadi kebaikan dan bagi yang menerima juga tentu ada etika ya, tata cara bagaimana belajar kepada orang yang sudah lebih paham daripada kita ya. Oke, teman-teman dari kelompok lain masih adakah yang ingin dibimbing? Jika tidak ada, cukup kali ya. Mem, mau Ya. mem kelompok 9. Oke, silakan. Siapa? Windy apa Nasar? Saya mem Windy. Oke, Windy. Ini saya sambil makan kacang nih. Biar gak ngantuk. Loadingnya lama ya? Iya mem. Hmm. Coba diulangin dulu aja, Nak. Stop dulu ya. Mem mau izin bertanya. Ya. Kemarin kan kita emang agak salah paham dan salah nangkep ya, Mem, atas instruksi yang diberikan. Nah, kemarin tuh kita udah cari jurnal untuk acuan kelompok kita. Nah, itu tuh dia ngebahasnya eh, mengenai ini masih masih tentang kepemimpinan, Mem. Tapi mereka di jurnal acuan yang kita pakai itu tentang gambarannya. Sedangkan kelompok kita akhirnya membuat artikel mengenai efektivitas gaya kepemimpinan transformasional. Jadi kita fokusnya kan di transformasional ya, Mem. Nah, terus dari kelompok kami sendiri masih belum paham di bagian eh, kan kalau misalnya kita mau upload di jurnal tersebut kan kita harus mengikuti template penulisannya ya, Mem. Ya, betul. Nah, kita masih belum masukin sih, Mem, si template penulisannya ini. Tapi kita udah nemu. Nah, terus tadi kita udah sempat ngehubungin si apa namanya kontak dari Hmm. jurnalnya. Nah, terus dia bilang kalau misalnya kita nemuin jurnal gratis dan itu masih bisa itu bisa dipublish. Cuman kata dia kan dia uploadnya itu di bulan Maret April April September Ya. ya, Mem. Tapi kata dia mulai Januari itu mulai berbayar, sedangkan kata dia Oktober gratis. Oktober udah full. Saya agak bingung sih sebenarnya mau tetap standby di Berapa? jurnal itu atau enggak. Kenapa, Mem? Bayarnya berapa katanya? Kalau misal di Nusa kan kita pakai jurnal Nusa Bangsa. Coba nah di alihin ke jurnal Nusa Bangsa. Kadang kalau kita nggak pinter-pinter ya. Aduh, sebentar ya. Anak saya telepon dari pesantren sebentar.
Ya, gimana? Lanjut. Oke, eh, tadi kan awalnya saya mau masukin ke Jurnal Nusa Bangsa dan di Jurnal Nusa Bangsa itu sendiri dia tuh kayak nggak ada kerangkanya itu kayak langsung abstrak, pendahuluan, metode dan hasil pembahasan lalu kesimpulan. Tapi kemarin kita masih agak bingung nih Mem untuk masukin si literatur reviewnya ini di bagian mana. Jadi kita pakainya di bagian metode. Bingungnya di bagian metode. Iya, sebenarnya masih agak bingung boleh atau enggak kita awalnya kan saya masih agak kurang paham ya Mel untuk membuat artikel metode dengan metode literatur review. Cuman tapi boleh dilihat sih takutnya ada kesalahan dengan cara Oke. penulisannya. Ya, oke. Coba liatin dulu jurnalnya. Bisa nggak di-share dulu jurnalnya? Kita lihat dulu ya. Karena belum ada tampilan. Sebentar ya Mem, lagi coba dialihin ke PJ. Iya. Nah, ini jurnal yang kita temuin sih Mem dan acuan jurnal yang kita pakai juga salah satunya dipublishnya di dalam jurnal ini. Ke about aja dulu. Focus and scope. Naik, naik, naik. Di bagian atas sebelah kanan. Udah, itu bener. Balik ke home, coba. Home. Oke, nggak masalah. Bolehlah, dia umum kok. Ya udah, sekarang balik ke artikel. Di saya belum tampil si artikelnya, masih nge-lag, masih stay di WA.
Oke, udah. Nah, Mem, ini kan masih belum dirapihin ya. Ternyata juga ada kesalahan juga. Kayaknya nggak perlu pakai logo juga ya, Mem. Naik ke atas, nggak usah pakai logo, nggak usah. Jadi cara nulisnya jangan begitu ya, samain aja kayak teman-teman yang tadi ya. Iya, Mem. Oke, Nanti diperbaikin. ya, turun ke bawah. Turun. Sorry, di atas apa metodologi review? Metodologi penelitian kali ya, metodologi nanti disesuaikan dengan template jurnal ya, istilah-istilahnya ya. Apa benar metodologi review? Ya, Iya, baik, Mem. turun ke bawah. Nah, sebenarnya ini teman-teman tidak masalah ya. Cuman saya ingin memastikan ini semua yang Anda tulis jangan sampai mirip dengan penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena kalau ini sama banget, artinya tidak Anda parafrase, Anda sama dengan plagiarisme. Hati-hati. Ya. Tidak ada masalah. Sakila dan teman-teman, silakan dilanjut, dirapihkan Baik. aja. Berarti itu tinggal disesuaikan dengan template-nya. Kalau Ya, misalnya betul. dapat akses publish di bagian Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, berarti nanti kita ikutin template di jurnal yang memang. Ya, betul. Oke, sama tinggal tambahin yang tambahan table untuk artikel ya, Mem. Ya, betul. Ya, Oke, baik, Mem. Terima kasih. ya, sama-sama. Good luck ya. Oke, teman-teman yang lain masih ada? Masih, Mem. Saya Mem, Oke, kelompok Ada, Amanda Mem. silakan. Kelompok 5, Mem. Ya, Iya, Mem. Amanda dulu. Tadi udah duluan Amanda. Oke, Mem. sebentar ya, Mem. Di-share screen dulu. Ini, Mem. Jadi ini tujuan kita jurnalnya mau di-publish di sini. Punya siapa itu? Saya nggak tahu sih. Pokoknya di sini cuma tulisannya itu International Journal of Social Policy and Law. Ya, resikonya dalam bahasa Inggris ya. Tapi saya yang jurnal acuan saya itu pakai bahasa Indonesia terus di-publishnya di sini juga, Mem. Oh, ya, oke. Berbayar tidak? Sepertinya enggak, Mem. Saya cari itu nggak ada tulisan harga. Oke, tidak masalah. Cuma dia belum Sinta, Mem. Nggak apa-apa. Karena dia udah claim international, nggak apa-apa lah. Ya, masuk ke artikel Anda. Oke, Mem. Hybrid work-nya italic ya. Oke, Mem. Oke, turun ke bawah.
kekecilan ini tuh layarnya kekecilan. Saya nggak bisa baca mata saya. Terus, ya cukup. Jangan administrasi perkantoran digital UNJ. Fakulti ya, yang disebutnya fakulti ya. Oke, oke, Mem. Mm-mm. Biasakan nama fakultas aja dan universitas. Karena nanti jurnal ini bisa dipakai juga untuk akreditasi prodi yang lain. Nggak apa-apa. Terus, mm-mm. Hmm. Oh, introduction-nya terlalu sedikit ya. Tambahin. Iya, Mem. Ini Ya. kita masih masukinnya sedikit-sedikit gitu, Oh Mem. iya. Kita masih Ya. ngumpulin Jadi, jurnal dulu. jadi di introduction itu Anda ngomong lah apalah gitu ya. Yang kayak tadi, kenapa? Apa ini tadi judulnya? Kepemimpinan transformasional itu penting untuk dibahas. Ya. Kenapa sekarang itu hybrid work lagi booming? Kenapa sekarang itu setiap organisasi itu eh, menggunakan sistem hybrid work? Kenapa itu? Lalu bahas nanti kenapa transformasional. Oke, ngomong aja. Yuk, turun. Siap, Mem. Oke, ya, turun. Sekilas-sekilas aja nih, udah kebaca. Terus. Nah, ini yang A, B, C boleh seperti ini, tapi ini terlalu sedikit. Ya, ditambahkan lagi. Iya, Mem. Oke, lanjut. Ya, analisis deskriptif boleh. Mm-mm. Stop, stop, stop. Yang A, yang A, yang A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itu kata siapa? Hasil penelitian siapa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Kata siapa itu? Febriantina 2023. Harus itu harus ada ya. Iya, Mem. Terus di sini Anda juga ini udah masuk pembahasan belum? Pembahasan eh, Atau masih bab 2? ini ya, pembahasannya yang result and discussion ini bukan, Mem. Ya, Hasil kan. beda ya berarti ya. Oke. Jadi pembahasan dan diskusi itu harus lebih banyak isinya. Itu jangan pakai AB gitu aja. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja. Anda bahas bagaimana penelitian-penelitian tentang pengaruh kepemimpinan transformasi terhadap motivasi kerja. Katakanlah tadi 5 penelitian. Anda bahas. Ya, ini sebenarnya seperti yang tadi Matilda. Siap. Boleh ya, turun ke bawah. Ya, itu juga sama, ditambahin materinya ya. Turun. Ya, sebenarnya secara keseluruhan ini boleh, tapi jangan terlalu sedikit-sedikit ya. Siap, Mem. Minimal itu teman-teman artikel itu minimal 12 halaman. 12 halaman itu minimal di luar daftar pustaka. Ya. Saya Oke, mau semangat. nanya. Iya, Amanda Mem. ada pertanyaan? Ada, Mem. Apa? Nin boleh ke jurnal yang acuannya nggak?
Boleh ke bawah, Udah. Min, sampai nemu tabel gitu. Nah, ini Mem. Jadi Hmm. di jurnal acuan saya ini kan sama ya penerbitnya sama yang mau saya tuju. Itu tuh pembahasannya pakai tabel kayak gini. Jadi dia ngumpulin banyak jurnal terus dimasukin ke tabel kayak gini pembahasannya. Iya, ini seperti yang tadi saya bilang ke kelompok sebelumnya. Ke Mutia dan teman-teman, ada berapa jurnal dia? Banyak, kayaknya lebih dari 10, Mem. Lah iya, idealnya kalau literatur review memang lebih dari 10, 20, 30. Gak apa-apa, bagus. Memang ini harus begini. Contoh lah ini gak apa-apa. Berarti di contoh kayak apa jurnal-jurnal yang kita cari itu dimasukin ke tabel kayak gini nggak apa-apa ya, Mem? Gak apa-apa, gak apa-apa. Bagus malah. Oke, makasih ya, Mem. Mm-mm. Sip, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Mem. Oke, Hmm. good luck Amanda. Ya, selanjutnya tadi siapa? Abrar? Iya, Ya, Mem. Mem. Mungkin saya boleh. Taruh kelompok gue. Nyalain dulu, tes dulu. Ini nih, mumpung ada colokan. Kelompok 6 dulu boleh nggak? Izin share screen ya, Mem. Mau kita dulu Silahkan, dong, yang udah please. siap. Jurnal dulu deh. Jurnalnya dulu, website jurnal. Oh, Hasanah. Bagus sih Hasanah. Dia Maret, nggak apa-apa Maret. Udah, saya udah tahu Hasanah, nggak apa-apa, bagus. Baik, Mem. Langsung ke Ya, artikel. Kesejahteraan. Oke, bagus meyakinkan judulnya. Turun ke bawah. Diperbesar boleh. Ya, stop. Turun ke bawah. Nah, paragraf 1, paragraf 2 itu usahakan ada sitasi ya. Oh, dalam abstrak Eh, disitasi juga, ini Mem. abstrak atau pendahuluan? Ini abstrak, Mem. Coba. Oh. Eh, abstrak itu hanya satu paragraf. Tidak boleh lebih dari 2 paragraf. Oke, baik, Mem. Nanti Anda baca template di Hasanah. Ada aturan abstrak berapa kata. Ikuti ya. Baik, Mem. Turun ke bawah. Banyak kan ini abstraknya. Oh, bukan yang ini, Mem, filenya. Jar, gue aja yang share screen, Jar. ini, Mem. Maaf. Tadi salah share screen. Oke, perbesar. Ya, ya cukup segini. Turun. Oke, bagus. Turun. 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 Bab 1 atau bab 2 pakai kutipan ya. Baik. Turun. Keterkaitan, balik keterkaitan. Nah, yang keterkaitan kepemimpinan dengan kesejahteraan pekerja itu jurnalnya mana saja menurut jurnal ya, penelitiannya. Ya, Mem. Itu belum dimasukin soalnya masih draft. Ya,
Turun. Oke. Turun. Oke. Nah, tapi di situ nggak ada kutipan ya. Di nomor 1 ya. Cuma ada 1. Di paragraf 2-nya lah. Tuh, Baik, Mem. kan. Berarti paragraf 2-nya, Mem. Tambahin kutipan ya. Mau tentang transformasional itu kan ada kata-kata transformasional atau yang lainnya boleh ya. Baik, Mem. Oke. Ya, tambahin kutipan aja. Oke. Ya. Cepet aja, nggak apa-apa, saya udah bisa kebaca. Turun aja. Oke, masukan dari saya, ini siapa ini? Nasar. Kutipannya lebih diperbanyak ya. Tulisannya sudah bagus, tapi kutipannya masih minim. Baik, Mem. Berarti Masukin tadi kutipan. setiap paragraf kalau bisa ada kutipannya, Mem. Betul. Mau Eh, lebih dari 1 kutipannya boleh. Mem, izin bertanya, berarti waktu jurnal yang kita kutip itu tentang kesejahteraan pekerja dan kepemimpinan juga ya, Mem? Iya, misalnya gini nih, ya. Kebijakan pemerintah dan serikat pekerja juga memegang peranan penting dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Anda cari, Anda kopas tuh kebijakan pemerintah itu sampai kesejahteraan pekerja, lalu Anda tempel di Google Scholar. Nanti akan keluar jurnal-jurnalnya, pakai jurnal-jurnal itu sebagai kutipan. Paham? Paham, Mem? Supaya Anda gampang, gak susah-susah nyari satu-satu jurnal. Teman-teman yang lain juga begitu ya, biar mudah cara mencari citasi itu kayak gitu. Misalnya, pemimpin harus membantu karyawan dalam melatih mereka, menawarkan peluang pekerjaan. Anda kopas itu, lalu ketik di Google Scholar, nanti jurnalnya akan keluar. Dan Anda pakai, Anda citasi, boleh itu. Oke? Jadi secara umum, Nasar dan teman-teman ini oke. Ya, tinggal tambahin kutipan ya. Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Baik, Mem, terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, kelompok berikutnya masih ada? Mau mem kelompok 7. Kelompok Oke, 6 dulu ya. saya izin ke toilet. Wis link jurnalnya dulu nggak sih? Udah kelihatan belum? Nggak. Maksudnya link pas lu buka di awal. Nah, ya. Ya, ayo dilanjut. Ini jurnalnya ini She-Tech Journal. Coba indeksasinya. Oh, udahlah, Sinta 5 oke lah, nggak masalah ya. Pak, publishnya kapan dia? Di sini bukan nih. Di Bulan apa? About, coba about.
Baca di situ ada gak bulan apa? Februari itu. Anda ini kalau bisa kontak, lalu Anda bilang bahwa ini adalah tugas, bukan tugas, luaran dari UAS, mata kuliah di kampus. Sekira artikel kami ini dapat dipublikasikan di jurnal yang Bapak Ibu pimpin, ya, eh, dapat diproses. Nanti ketika udah direview, kalau misalkan kira-kira udah mau diterima, karena publikasinya masih Februari, masih jauh, ya, Anda minta LOA-nya ya, Letter of Acceptance, jaminan bahwa bahwa artikel Anda akan dipublikasikan. Apalagi kalau misalnya bayar, ya. Oke, tidak Oke. masalah. Louis, kita lihat ke jurnalnya, ke artikelnya. Oke, rekrutmen. Naik ke atas sebentar, judulnya apa? Oh, Oh, AI. Oke. Oh iya, teman-teman jangan lupa kita udah bukan Fakultas Ekonomi ya. Kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis. FEB. Turun. Oke. Turun. Oke. Udah bagus lah, jago-jago tuh. Turun. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Coba naik efektivitas apa tadi? Oh, aktivitas dan ya. kecepatan ya, Bang. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Nih. Teman-teman, kalau di artikel itu jangan poin-poin kayak gini. Kalau poin-poin kayak gini, Anda tuh kayak kopas dari chat GPT. Jadi dalam artikel biasanya hanya berupa paragraf, tidak perlu sampai detail, ya. Baik ya. Diperbaiki cara nulisnya aja. Turun Ya, ke bawah. Jadi nanti dijadiin satu paragraf padu aja ya, Mem, poin-poinnya. Ya, poin utamanya aja apa? Makasih, Mem. Hmm. Pembahasan coba lihat. Oke, simpulan, sorry. Kalau bisa di kesimpulan ada ada citasi juga ya, satu dua mah. oke, Ma'am. Ya, oke, dirapikan langsung disubmit ya. Oke, terima kasih, Ma'am. Ya, Makasih sama-sama. banyak, Good Mem. luck. Hmm. Terima Masih kasih, ada? Mem. Mem mau kelompok 7. Oke, silakan Rizky ya. ITS. Oh. Baik, Mem, sebelumnya mau memberitahu kalau kelompok kita itu sama kayak kelompok 2, jadi kita memutuskan untuk cari ulang buat publikasi jurnalnya, Mem. Apakah boleh? Ini kita udah nemu ini publikasi jurnal yang udah kita temuin. Turun ke bawah, indeksinya siapa?
indeksinya? Sinta berapa? Tadi saya cek Sinta 4, Mem. Oke. Itu boleh literatur bayar gak? Tidak dipungut biaya, Mem, kayak semacam inisiatif sendiri aja gitu. Oke. Ya udah, nggak masalah ya. Sekarang ke artikel Anda. Sebelumnya ini artikel kita sebelumnya, Mem, kan kita awalnya itu di jurnal Tarbiyah ya, Mem. Jadi kita Ya, ngambil agama juga nggak sesuai dengan topik presentasi, Mem. jadi nggak apa-apa. Jadi topik Anda tentang apa? Keragaman. Iya, Mem. Apa ya, peran PAI dalam sebagai pilar dalam toleransi agama gitu, Mem. Kan ada kepemimpinan Islam. Kenapa nggak kepemimpinan Islam aja? Oh iya, Mem. Berarti ganti judul aja apa gimana, Mem? Artikelnya gimana? Artikelnya tentang apa? Bentar ya, Mem. Soalnya artikelnya ini lagi lag. Hmm. Maaf izin jawab. Sebenarnya tadi artikelnya itu kayak tentang PAI itu tadi, Mem. Nah, makanya kita berniat untuk ganti si jurnal acuannya aja. Tapi tadi kata Mem, nggak apa-apa kalau disambungin ke kepemimpinan beragama gitu, Mem, atau gimana? Pemimpinan beragama. Ya, bolehlah. Kepemimpinan dalam keberagaman gitu ya. Beragamanya termasuk dalam keberagaman agama. Ya boleh sih, gak masalah. Tapi ini, Mem, saya coba cari apa kutipan-kutipannya gitu, lumayan susah nyari yang terbaru gitu, Mem. Jadi makanya kita niat buat ganti ke yang tadi sih. Yang apa? Yang barusan tadi yang ITS itu, Mem. Hmm. Mau ngambil topik tentang apa kalau ke ITS? Artikelnya. Tentang ini sih, Mem, manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan resiliensi organisasi. Itu yang Anda pilih. Sudah ada artikelnya? Kalau artikelnya masih yang tadi yang PAI itu, Mem. Belum buat yang Oh, ya, berarti disesuaikan ya. oke, Mem. Hmm. Berarti Anda menyusun dulu artikel. Ya, karena kan yang tadi yang keberagaman tidak di ACC ya. Iya, Mem. Boleh. Oke. Oke, Baik, Mem. Mem. Terima kasih, Mem. Hmm. Ada lagi? Sudah semua barangkali ya? Ya, baik. Alhamdulillah, teman-teman. Mudah-mudahan bisa memahami ya pemaparan tadi. Intinya adalah setiap jurnal memiliki template masing-masing. Lihat template jurnalnya masing-masing. Jika sudah sesuai, jangan ragu-ragu untuk submit, register lebih dahulu kalau Anda baru pertama kali. Ya, nanti saya minta PJ untuk melaporkan kepada saya ya progres tadi kelompok 1 udah mana, jurnal yang dituju oke, kemudian misalnya sudah submit atau sudah sampai mana prosesnya ya, tolong tetap dikabari ke saya. Baik, terima kasih teman-teman. Eh, eh, Mudah-mudahan bisa dipahami dan teman-teman bisa saling cross check ya, saling support untuk menyelesaikan luaran Anda. Good luck semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Selalu terima kasih banyak, Terima Mem. kasih, Mem. Banyak, Mem. Thank you, Ma'am.